Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan bersama dengan Ibu Devina. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang sejarah perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sebelum kita belajar, Ibu harap kalian semua tetap semangat meskipun dalam keadaan berpuasa ya. Jadi anak-anak, hari ini kita akan mempelajari sejarah perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Berikut indikator pembelajarannya, silakan dibaca dulu ya. Dan ini adalah tujuan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini, silakan dibaca juga ya. Nah, anak-anak, pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari ada 4 materi. Pertama, sejarah perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kedua, arti penting Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bagi bangsa Indonesia. Ketiga, peran tokoh-tokoh perumusan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dan yang keempat ialah nilai-nilai yang terkandung dalam proses perumusan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sebelum kita masuk ke materi pembelajaran, Ibu akan bertanya tentang materi minggu lalu. Pada minggu lalu kita telah mempelajari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai dasar hukum negara Indonesia. Nah, Ibu ingin bertanya, apa sih Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia itu bagi bangsa Indonesia ini? Ya, benar sekali bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ialah dasar hukum tertinggi di negara Indonesia. Jadi, semua peraturan yang dibawa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia itu harus berpatokan dengan Undang-Undang Dasar tersebut dan tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Karena itulah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia bersifat fundamental. Proses perumusan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dimulai pada tanggal 12 Juni 1945, di mana Panitia 9 berhasil merumuskan dasar negara untuk Indonesia merdeka, yaitu Pancasila. Kemudian pada tanggal 11 Juli 1945, BPUPKI melakukan sidang kedua di mana dibentuknya Panitia Perancang Undang-Undang Dasar. Panitia Perancang Undang-Undang Dasar ini dibagi menjadi 3 panitia kecil, yaitu pertama, Panitia Kecil Perancang Undang-Undang Dasar yang diketuai oleh Profesor Dr. Mr. Supomo. Kedua, Panitia Perancang Keuangan dan Perekonomian yang diketuai oleh Dr. Andes Muhammad Hatta. Dan yang ketiga ialah Panitia Perancang Pembelaan Tanah Air yang diketuai oleh Abi Kusno Cokro Suroso. Kemudian lanjut pada tanggal 13 Juli 1945, sidang Panitia Perancang Undang-Undang Dasar membahas hasil kerja panitia kecil yang bertugas merancang isi dari Undang-Undang Dasar. Nah, hal yang dibahas ialah ada beberapa hal seperti membahas tentang penyebutan Majelis Pemusyawaratan Rakyat dan lambang negara. Lalu, pada tanggal 14 Juli 1945, sidang pleno BPUPKI menerima laporan Panitia Perancang Undang-Undang Dasar yang di dalamnya terdapat 3 masalah pokok. Pertama, pernyataan Indonesia merdeka, kedua, pembukaan Undang-Undang Dasar, dan ketiga, batang tubuh Undang-Undang Dasar. Selanjutnya, pada tanggal 15 sampai 16 Juli 1945, sidang Panitia Perancang Undang-Undang Dasar menyusun Undang-Undang Dasar berdasarkan hasil kerja Panitia Perancang Undang-Undang Dasar yang dilanjutkan pada 17 Juli 1945, di mana Panitia Perancang Undang-Undang Dasar menyusun Undang-Undang Dasar berdasarkan laporan hasil kerja dari para panitia. Dan pada tanggal 7 Agustus 1945, BPUPKI dibubarkan lalu dibentuklah PPKI. Jadi anak-anak, PPKI dibentuk untuk melanjutkan tugas dari BPUPKI seperti yang telah Ibu jelaskan tadi.
tugas PPKI ada dua. Pertama, meresmikan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua, mempersiapkan pemindahan kekuasaan dari pihak pemerintahan penduduk militer Jepang kepada bangsa Indonesia dan mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan masalah ketatanegaraan bagi negara baru. Pada tanggal 18 Agustus 1945, sidang PPKI menetapkan 3 keputusan. Pertama, menetapkan dan mengesahkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kedua, memilih dan mengangkat Insinyur Soekarno sebagai Presiden Republik Indonesia dan Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai Wakil Presiden. Dan yang ketiga ialah membentuk KNIP, yaitu Komite Nasional Indonesia Pusat untuk membantu Presiden. Nah, tadi adalah materi kita. Sebelum kita lanjut ke materi selanjutnya, tadi teman kalian ada yang bertanya, Bu, apa sih perbedaan dari BPUPKI dan PPKI? Nah, akan Ibu jawab pertanyaan dari teman kalian dulu ya. Jadi, BPUPKI dan PPKI ini adalah dua badan yang berbeda tugasnya, namun di dalam keanggotaannya itu memiliki anggota yang sama seperti Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta. Nah, perbedaannya ialah tugas BPUPKI ialah mempersiapkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, sedangkan tugas dari PPKI ialah melanjutkan dari tugas BPUPKI tadi, dan ada satu tugas lagi yaitu menyusun ketatanegaraan Indonesia karena saat itu Indonesia adalah negara yang baru merdeka. Nah, apakah kalian telah paham terkait penjelasan yang dijelaskan? Apabila kalian telah paham, kita lanjut ke materi selanjutnya ya. Materi selanjutnya ialah arti penting Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bagi bangsa Indonesia. Jadi anak-anak, Undang-Undang Dasar ini memiliki peran penting bagi bangsa Indonesia. Pertama, sebagai aturan hukum tertinggi dalam kehidupan negara Republik Indonesia. Jadi, kedudukan dari Undang-Undang Dasar ini paling tinggi dibandingkan dengan peraturan perundang-undangan yang lainnya. Kedua, pengatur hubungan antar lembaga negara dengan warga negaranya. Dan yang ketiga ialah sumber legitimasi kegiatan penyelenggaraan kekuasaan negara. Artinya, setiap penyelenggaraan kekuasaan lembaga negara itu memiliki batasan dan aturan tertentu yang diatur dalam Undang-Undang Dasar. Materi selanjutnya ialah peran tokoh-tokoh perumusan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pertama, ada Insinyur Soekarno. Insinyur Soekarno memiliki peran sebagai berikut, yaitu Ketua Perancang Undang-Undang Dasar dengan anggota 19 orang. Kedua, sebagai Ketua Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI. Dan yang ketiga ialah pencetus istilah Pancasila. Jadi anak-anak, Insinyur Soekarno lah yang mengenalkan istilah Pancasila, yang artinya Panca artinya 5 dan Sila artinya ialah dasar. Selanjutnya ada Dr. Andes Muhammad Hatta. Muhammad Hatta memiliki peran sebagai anggota BPUPKI. Kedua, sebagai Ketua Panitia Perancang Keuangan dan Perekonomian. Dan yang ketiga ialah anggota penyelidik usul-usul perumusan dasar negara. Kemudian ada Dr. Rajiman Widioningrat yang berperan sebagai Ketua BPUPKI. Selanjutnya Profesor Dr. Supomo yang berperan sebagai anggota BPUPKI dan Ketua Panitia Kecil Perancang Undang-Undang Dasar. Dan yang terakhir ialah Mr. Ahmad Subardjo yang berperan sebagai konseptor naskah Undang-Undang Dasar, anggota Panitia Kecil, dan anggota PPKI. Konseptor naskah Undang-Undang Dasar ialah orang yang mengemukakan konsep awal dari Undang-Undang Dasar tersebut. Itulah materi pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Kemudian, Ibu akan menampilkan video pembelajaran yang akan kalian analisis. Silakan disimak video berikut ya.
Jadi anak-anak, itulah video pembelajaran yang telah Ibu siapkan. Nah, video tersebut harus kalian analisis. Jadi, silakan bentuk 2 kelompok, di mana setiap kelompok harus menganalisis nilai-nilai yang terkandung di dalam video tadi dan juga materi yang telah Ibu jelaskan. Nah, setiap perwakilan kelompok akan menyampaikan hasil diskusi terkait analisis mereka di depan kelas ya. Jadi, silakan bekerja dan utamakan kerjasama dalam kelompok. Setelah kalian menyampaikan hasil analisis kalian, untuk kegiatan evaluasi pembelajaran, silakan cari contoh penerapan nilai-nilai yang terkandung di dalam proses perumusan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam kehidupan sehari-hari, baik dari lingkungan sekolah, keluarga, ataupun masyarakat. Evaluasi pembelajaran ini dikerjakan secara individu dan akan dikumpulkan minggu depan ya. Itulah materi pembelajaran kita hari ini. Ibu harap apa yang telah Ibu sampaikan tadi kalian telah paham, dan juga jangan lupa tugas evaluasi pembelajaran yang telah Ibu berikan tadi dikerjakan ya, karena minggu depan akan dikumpulkan sekaligus juga kita bahas. Ibu harap kalian tetap semangat meskipun dalam keadaan berpuasa ya. Ibu minta maaf apabila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya.